Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan di Microsoft Project. Oke, jadi di sini saya sudah buat project yang sudah jadi. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa project ini sudah saya buat. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara untuk membuat project seperti ini. Oke, misalnya pertama kita mau ubah dia punya touch name-nya. Pertama-tama teman-teman klik kanan. Kemudian teman-teman lihat ya namanya field settings. Kemudian ditekan, akan muncul tampilan settingsnya seperti ini. Kemudian di bagian title ini. Kemudian teman-teman bisa ubah dia punya nama kegiatan. Misalnya di sini saya ubah kegiatan, misalnya kegiatan project. Ya, kemudian setelah itu teman-teman bisa tekan oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia punya nama ininya sudah jadi. Dia punya nama project atau dia punya touch name-nya itu sudah jadi. Kemudian di bawah touch name-nya ini teman-teman bisa isi dengan dia punya kegiatan project yang akan dijalankan. Jadi misalnya di sini saya sudah buat, tinggal teman-teman isikan dia punya kegiatannya atau projectnya. Kemudian setelah teman-teman isi, teman-teman harus merapikannya agar terlihat seperti ini. Ya, gimana caranya? Teman-teman bisa tekan ini, index touch, atau teman-teman bisa kontrol Alt plus shift plus right. Nah, supaya dia punya strukturnya itu bisa rapi seperti ini, gitu. Kemudian teman-teman isikan dia punya durasi atau berapa lama hari pengerjaan. Jadi misalnya di sini di desain ini ada 3 project, yaitu prototipe, desain, kemudian test prototipe, kemudian prototipe komplit. Ya, jadi misalnya untuk desain project pertama mengerjakan 25 hari. Desain project kedua dikerjakan 25 hari. Kemudian untuk project ketiga 0. Berarti 25 tambah 20 hasilnya 45 hari. Jadi pengerjaan proyek pertama atau desain ini membutuhkan 45 hari. Jadi dia punya tulisan bold di bagian atas ini itu untuk menghitung hari project itu berjalan. Jadi misalnya di project yang ini finansi, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 project. 8 project ini teman-teman bisa melihat bahwa semua hari pengerjaan project itu 45 hari. Jadi misalnya dia punya Craig Businan Spain, hari pengerjaannya 15 hari. Kemudian berikutnya ada 5 hari, kemudian ada 10 hari, kemudian ada 15 hari. Jadi totalnya 45 hari. Kenapa? Karena untuk proyek pertama 15, berikutnya 5 berarti sudah 20. Tambah 10 hari pengerjaan yang ini berarti sudah 30. Ditambah proyek yang ini menjadi 45 hari. Jadi ya biasanya yang bold ini dia punya total pengerjaannya, hari pengerjaannya. Gitu. Berikutnya juga teman-teman lakukan sama seperti di bawah. Begini. Gitu ya teman-teman. Jadi boldnya ini teman-teman mesti ingat bahwa bold yang ini biasanya itu untuk total pengerjaan. Kemudian dari seluruh project ini, keseluruhan project ini, dia punya total harinya yang ini 217 hari. Jadi project ini kan dia punya nama aplikasi project atau application project.
Jadi total dari keseluruhan durasi yang ada dalam proyek ini adalah 217 hari. Kemudian teman-teman bisa lihat sini bahwa ada yang 0 day. 0 day ini artinya belum mengerjakan atau proyeknya ini belum dikerjakan. Jadi proyek di desain ini proyeknya 1 belum dikerjakan. Kemudian di finansi ini ada 1, 2, 3, 4 proyek yang belum dikerjakan. 4 proyek yang belum dikerjakan. Jadi total keseluruhan durasi ini adalah 217 hari. Untuk 00-nya ini berarti proyeknya ini belum dikerjakan. Kemudian untuk start. Start ini adalah hari mulainya bekerja. Jadi misalnya untuk desain ini, untuk dia punya proyek pertama, dimulainya itu tanggal 17. Kemudian finishnya ini dia punya akhir pengerjaan proyek gitu. Jadi misalnya proyek desain ini dia punya proyek pertama mulainya tanggal 27, habisnya tanggal 22 gitu, 22. Jadi misalnya sini awalnya itu tanggal startnya itu mulai untuk start project pertama untuk desain mulainya tanggal 17 bulan 7, berakhirnya tanggal 22 bulan 8 2023. Kenapa bisa begitu? Karena sesuai dia punya durasi. Jadi durasi ini, jadi kita tentukan dulu dia punya durasi. Setelah tentukan dia punya durasi project, misalnya yang ini 25 hari, baru teman-teman hitung dia punya startnya. Misalnya startnya tanggal 17, berarti otomatis finishnya itu tanggal 22 bulan 8. Jadi itu 25 hari. Jadi dia punya start dan finishnya itu tergantung dari durasi. Jadi kalau misalnya durasinya 25 hari, otomatis mulainya tanggal 17 bulan 7, finishnya 22 bulan 8. Seperti ini. Ini juga dikerjakan selama 1 hari. Mulainya startnya tanggal 6, finishnya tanggal 16, finishnya juga tanggal 16 bulan 7. Kemudian misalnya juga yang di sini. Proses pengerjaannya, misalnya durasinya 15 hari. Ya, teman-teman bisa lihat durasinya 15 hari. Startnya mulai tanggal 18 bulan 9, finishnya juga tanggal 9 bulan 10. Itu terhitung 15 hari dari durasi ini, gitu. Kemudian, teman-teman bisa lihat untuk dia punya ini. Teman bisa sendiri. Jadi kemudian kalau teman-teman sudah isi, nah teman-teman isi sendiri. Kemudian selanjutnya ada dia punya ini teman-teman, results name. Kemudian results name ini teman-teman bisa tekan, kemudian di resultnya, kemudian teman-teman bisa tekan dia punya ini. Misalnya, misalnya desainer ini dia punya 3 program. Teman-teman bisa isi, tinggal ditekan ini di blok, kemudian tekan dia punya ini. Dia punya tombol ini, sign results. Kemudian teman-teman bisa lihat ada yang centang di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada tanda centang, kemudian diklik akan muncul seperti ini. Dia punya result information. Di sini teman-teman bisa lihat dia punya general. Di general ini kita bisa atur dia punya working time-nya. Jadi dijelaskan sedikit bahwa working time ini adalah dia punya hari libur. Jadi
working time ini dia mirip dengan yang namanya timeline. Tetapi untuk working time ini difungsikan untuk menentukan hari kerja dan juga hari libur gitu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa atur dia punya hari kerjanya. Di sini di base kalender ada 5 hari, 7 hari kerja, 24. Kemudian ada dia punya ini, teman-teman bisa atur. Misalnya untuk desain ini kita buat 7 hari misalnya, atau misal 5 hari juga. Jadi itu tergantung teman-teman punya project itu seperti apa. Jadi kalau 7 hari berarti otomatis hari Sabtu itu dia libur. Jadi kalau mau atur gimana, teman-teman bisa lihat di sini. Dia punya working time-nya. Ini teman-teman bisa lihat di sini untuk dia punya working time. Kemudian teman-teman tekan create new calendar. Di sini teman-teman bisa atur misalnya 7 hari kerja, kemudian tekan OK. Ya, di sini berarti tinggal tekan aja dia punya new kalendernya. Kemudian ini teman-teman bisa atur dia punya hari libur. Misalnya teman-teman mau atur dia punya hari libur misalnya 17 Agustus atau 25 aja lah, 25 Desember. Di sini taruh dulu liburnya itu namanya apa, misalnya Natal. Kemudian startnya berarti tanggal 25 Desember. 25 Desember. Kemudian finishnya itu misalnya tanggal 26 Desember. Otomatis dia punya kalendernya itu akan berwarna hijau. Jadi untuk kalendernya warna hijau ini itu dia punya hari libur. Jadi di sini kan kita sudah atur bahwa Natalnya itu startnya tanggal 25, finishnya tanggal 26. Ya, startnya tanggal 25, liburnya selesainya finishnya tanggal 26. Misalnya teman-teman mau tambah lagi, misalnya Paskah, contoh ya, Paskah. Teman-teman bisa atur misalnya di tanggal 5, dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10. Maka otomatis teman-teman bisa lihat dia punya warna hijaunya ini sudah ada, berarti sukses ya untuk menambahkan dia punya hari libur gitu. Jadi kalau teman-teman tekan ya otomatis dia punya ininya kelihatan bahwa oh iya tanggal 5 sampai tanggal 10 itu hari Paskah. Atau teman-teman bisa tekan dia punya tanggal 25, maka otomatis akan pindah di hari Natal. Jadi itu tergantung teman-teman itu punya settingnya itu gimana, tergantung dengan project yang teman-teman dapatkan. Kemudian tekan OK. Berarti di desain ini juga sudah otomatis terini. Oke, teman-teman bisa lihat. Tinggal tekan dia punya change working time, kemudian atur mau berapa hari kerja, maka akan otomatis dia punya itu sudah diubah. Kemudian teman-teman mau tambah hari libur, misalnya hari Sabtu, libur kerjanya Sabtu, misalnya contoh Sabtu. Kemudian startnya misalnya tanggal 1, misalnya tanggal 1 bulan 7 2023. Finishnya biasanya ini libur 1 bulan. Ini untuk hijaunya ini berarti dia punya hari liburnya itu mulai dari start tanggal 1 hingga tanggal 30. Atau mau ubah misalnya libur 2 hari,
berarti diganti dengan tanggal 2. Maka dia punya warna hijaunya yang tadi itu hilang, diganti dengan tanggal 2 gitu. Teman-teman bisa lihat. Dan misalnya libur ini kan kerja, jadi gitu teman-teman, atau mau kerja 5 hari, teman-teman bisa atur juga dia punya libur seperti apa atau gimana, kemudian tekan OK. Gitu ya teman-teman untuk dia punya working time-nya. Kemudian untuk cost, di sini teman-teman bisa lihat dia punya total keseluruhan cost ini, teman-teman bisa isi sesuai dengan project yang teman-teman dapatkan gitu. Jadi untuk cost ini kita bisa cash flow seperti apa, jenis perjalanan aktualnya itu berapa gitu. Kemudian di sini juga ada dia punya result sheet. Nah, jadi di dalam result sheet ini ada kalender, terus Gantt chart, kemudian ada network diagram, ini untuk tampilkan dia punya diagramnya seperti apa. Kemudian ada result sheet, kemudian ada dia punya result user, kemudian ada dia punya result from, result graph, kemudian ada touch user, kemudian ada touch from, touch sheet, kemudian timeline. Di timeline ini juga sama kayak working time, tapi ini untuk startnya, misalnya pekerjaannya mulai dari tanggal berapa dan finishnya mulai tanggal berapa. Kemudian ada dia punya tracking Gantt. Oke. Kemudian result sheet ini dipergunakan untuk mengisi detail dari masing-masing sumber daya yang diperlukan oleh proyek, misalnya tingkat pembayaran, jumlah jam kerja, dan biaya yang direncanakan. Kemudian dalam result sheet ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada dia punya kalender dan lain-lain. Kemudian working juga tadi sudah dijelaskan. Kemudian untuk dia punya cash flow ini, teman-teman bisa isi cash flow-nya, teman-teman bisa isi sesuai dengan project yang didapatkan. Dia punya cost, teman-teman bisa isi sesuai dengan project yang didapatkan. Misalnya teman-teman mau isi dia punya cost ini juga bisa seperti ini. Jadi di sini misalnya di sini di analitik, di sini teman-teman bisa lihat ada general. General ini teman-teman bisa atur dia punya working time juga sesuai sudah yang diatur. Kemudian kalau sudah diatur, teman-teman bisa punya cost-nya ini, teman-teman bisa isi punya budget itu berapa. Jadi setelah diisi, ini kan sudah diisi. Misalnya yang tadi isinya ini, kemudian teman-teman tekan OK, maka otomatis dia punya semuanya ini akan terisi. Kemudian dapat totalnya itu ada 775.280.000. Kenapa bisa dapat sebanyak ini, teman-teman? Itu adalah total keseluruhan dari cost-nya. Jadi misalnya di sini di desainnya ini totalnya 148 juta. Jadi untuk program pertama atau dia pun desain pertama, yaitu prototipe desain ini, misalnya 108 juta. Kemudian dia punya program kedua 40 juta. Kemudian dia punya proyek ketiga 0. Berarti 108 tambah 40 jadi 148. Jadi totalnya untuk proyek pertama yaitu desain totalnya 148 juta. Jadi perlu diingat bahwa yang bold ini adalah dia punya keseluruhan, maksudnya dia punya total.
Jadi kalau yang pertama ini adalah total keseluruhan, kemudian yang ini adalah total dari satu program. Misalnya yang pertama desain totalnya gini, 148 juta. Kemudian dia punya proyek pertama itu tambah proyek ini totalnya yang ini. Sama juga dengan proyek-proyek sebelumnya. Gitu. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat dia punya ininya. Kemudian untuk dia punya ini, dia punya track card. Jadi dijelaskan sedikit bahwa track card ini adalah diagram yang bisa memantau perkembangan proyek yang sedang berlangsung. Jika terdapat pekerjaan yang tidak komplit atau tidak selesai, maka ditandai dengan garis merah. Jadi teman-teman bisa lihat di gen format. Di gen format ini terdapat dia punya critical yang berbesar. Jadi di gen card ini kita bisa lihat dia punya project itu seperti apa. Jadi tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika ada project yang tidak selesai maka akan diberi dengan namanya ini ya, di legal ada, project manager ada, analiti ada, kemudian di bawah juga marketing and sales ada, project manager sales ada, marketing sales pun ada. Kemudian kenapa ininya berwarna merah? Itu artinya pekerjaannya itu belum selesai, atau bisa dibilang belum juga dikerjakan, bisa juga gitu. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada di dia punya kegiatan atau proyek ini ada yang angkanya 0. Ada yang angkanya 0. Ini ya. Oke. Kenapa gitu? Kenapa angkanya 0? Itu artinya proyek itu belum dikerjakan atau tidak selesai dikerjakan. Itu misalnya di desain. Kemudian kita ganti dengan 1. Kemudian di desain sini kita ganti dengan 1 misalnya. Kemudian sini kita ganti, misalnya yang 00 ini kita ganti menjadi 1 hari misalnya. Kita ganti menjadi 1. Nanti otomatis dia punya gen card ini akan menjadi warna biru. Misalnya juga di sales. Di sales kan ada juga yang belum selesai. Di sini tinggal kita ganti menjadi 1, contoh misalnya 12. Kemudian ini lagi ganti misalnya 12 juga. Maka di tanda sales yang tadi merah diubah menjadi gitu. Ganti nolnya atau lah 12. Ganti nolnya ya. Kita bisa dia itu di atau dua. Kita ubah yang ada nolnya, kita coba ubah dulu ya. Ubah yang ada nolnya. Mana lagi ada
Kita lihat lagi ada nolnya di mana lagi. Oke, di sini ada nolnya. Ini kita buat tes ubah aja ya. Ya. Ya, maka nanti akan berwarna biru. Jadi misalnya jika kita sudah semuanya, maka ini akan warna biru. Misalnya di sel karena tidak ada 0, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Itu artinya proyeknya itu semuanya sudah selesai atau sudah dikerjakan. Ya, coba kita lihat lagi. Untuk dia punya project manajernya itu ya, itu sebagai contoh. Jika memang semuanya sudah dikerjakan atau semua durasi ini terpenuhi, maka dia punya ini akan berwarna biru gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kalau semuanya sudah berwarna biru, artinya bahwa semua proyek itu sudah dikerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kita tekan ini terus masih ada yang warna merah-merah gini, itu artinya proyek yang kita buat itu belum selesai dikerjakan gitu. Kemudian kalau misalnya sudah warna biru seperti yang ini yang tadi, itu artinya bahwa proyek yang kita buat sudah selesai dikerjakan gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Terima kasih.